Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di waktu pagi ini Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita dalam keadaan beriman. Nilai tertinggi, derajat tertinggi seorang hamba di sisi Allah adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan derajat terendah seorang hamba, ya, seorang manusia di sisi Allah apabila hatinya kosong dari iman, nggak ada harganya, ya. Jadi orang yang hatinya kosong dari iman tidak ada harganya sama sekali di sisi Allah, lebih mulia hewan-hewan, ya. Daripada jadi orang yang hatinya tidak ada iman, mendingan jadi hewan. Mengapa? Karena hewan itu nanti di hari kiamat, ya, tidak ada pertanggungjawaban amal perbuatannya, ya. Tapi manusia itu hidup selama-lamanya di akhirat. Bagaimana kalau hidup di akhirat selama-lamanya tapi isinya hanya penuh penderitaan? Na'udzubillah min. Itulah orang yang hatinya kosong dari iman, maka dia rendah derajatnya di sisi Allah, bahkan nggak ada derajatnya sama sekali. Nah, kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman ini bersyukur. Karena apa? Dengan iman kita diberi kekuatan untuk mengamalkan perintah Allah. Jadi orang yang diberi kekuatan mengamalkan perintah Allah itu orang yang diberikan iman. Cuman tipis tebalnya iman masing-masing. Semakin tipis imannya, semakin berat mengamalkan perintah Allah, dan semakin mudah untuk melanggar larangan Allah. Semakin tipis, semakin berat mengamalkan perintah Allah, semakin mudah melanggar larangan Allah. Semakin tebal imannya, maka semakin cinta kepada Allah, semakin mudah mengamalkan perintah Allah, dan semakin mudah untuk menghindari larangan Allah. Oleh karena itu, maka kita wajib bersyukur kepada Allah karena Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa hadir bersama-sama di majelis ilmu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam suratul Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi, ya ayyuhan nabi, wahai para nabi, inna arsalnaka basyiron wa nadhiron. Ya, inna arsalnaka syahidan pertama, ya. Yang kedua, basyiron wa nadhiron wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Jadi kepada para nabi Allah seru pertama untuk menjadi saksi, syahidan, menjadi saksi. Saksi apa? Saksi terhadap amal perbuatan manusia.
saksi terhadap amal perbuatan manusia, maksudnya amal perbuatan kita itu selain dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ya melalui para malaikatnya, juga Rasulullah SAW nanti di hari kiamat akan menjadi saksi. Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana ya Rasul engkau mengetahui ciri-ciri umatmu? Gitu ya. Maka Rasulullah menjawab, apabila kamu melihat sapi yang hitam, kemudian ada rambut yang putih di antaranya, maka itulah kesaksian Nabi atas umatnya. Maka umatnya akan kelihatan berbeda dengan orang-orang lain. Umat Nabi Muhammad SAW akan tampak putih di tengah kegelapan. Nah itu dari mana kok bisa? Ya dari bekas amalnya, dari bekas wudunya, ya kan? Itu menggugurkan dosa-dosanya. Dari bekas sholatnya, dari bekas amalan-amalan yang lainnya, puasanya dan sebagainya, sehingga menyebabkan menjadi putih cemerlang. Ya. Kemudian juga dari amal-amal itu, maka Allah SWT memperlihatkan kepada Nabi untuk mengkriteriakan, oh ini umat Nabi, kan gitu. Jadi Rasulullah menjadi saksi. Yang kedua, mubasyiron, menjadi mubasyir. Mubasyir itu adalah pemberi kabar gembira. Ya, kabar gembiranya apa? Oh nanti kamu umatku itu kalau kamu cinta kepada Allah, kamu mengikuti Allah dan Rasulnya, hidupnya di dunia akan tenang. Di akhirat kamu akan dimasukkan surga, akan bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan keluarga besar kaum muslimin di surga. Ya kan? Itu adalah kabar gembira. Wanadiron, yang ketiga, Rasulullah itu ya punya tugas untuk memberi peringatan. Peringatannya apa? Peringatannya adalah ketika di dunia diingatkan, kalau tidak ikut Allah dan Rasulnya, kelihatannya hidupnya semau gue, ya seolah-olah dia gembira bahagia. Tetapi dibalik semua pelanggaran itu, ya hakikatnya adalah mereka mendapatkan kesengsaraan hidup, ya seolah-olah mereka tertawa bisa bahagia, tidak takut dosa, tapi sesungguhnya tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Kemudian di akhirat dia mulai disidangkan seluruh daripada perbuatan buruknya dan akan dimasukkan ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Itu adalah peringatan. Basyiron wa nadhiron wa da'iyan ilallahi biidnihi wasirajam munira. Ya, yang ketiga, wada'iyan ilallah, Rasulullah selalu menyeru kita, ya tidak bosan-bosannya Nabi menyeru manusia supaya taat beriman kepada Allah, kepada cahaya. Ya, itulah sesungguhnya peran Nabi kepada kita semuanya. Maka kita yang menjadi umatnya, mari kita sama-sama supaya kita berebut mendapatkan kebaikan. Ya, hati kita mohon kepada Allah supaya ditetapkan kepada jalan Allah, ya jalannya para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Jangan sampai kita mengikuti jejak langkah hawa nafsu dan jalan-jalan syaitan. Ya, jadi kita selalu berjuang terhadap diri kita sendiri. Memang berat berjuang terhadap diri kita sendiri, ya, tetapi ini adalah penentu nasib kita. Jangan sampai kita kalah oleh diri kita sendiri, ya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.